Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Kurniawati, guru SMK Negeri 1 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktek baik pembelajaran berdiferensiasi pada bimbingan dan konseling. Dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan, di mana tamatannya akan menjadi masyarakat, membutuhkan persiapan karir yang lebih matang agar dapat survive dalam perkembangan dunia yang semakin pesat. Hal ini tidak hanya sekedar peserta didik mau kemana setelah lulus, tetapi tentang bagaimana dan apa yang akan dipersiapkan peserta didik untuk pilihan karirnya baik dari hard skill maupun soft skill. Peserta didik dihadapkan dengan kondisi di mana pengangguran semakin meningkat. Keluhan dunia kerja tentang tamatan lulusan SMK membuat catatan merah bagi pendidikan. Kabupaten Tegal sendiri berada di posisi nomor 3 pengangguran tertinggi di Jawa Tengah, terutama dari lulusan SMK, di mana persiapan karir akan menjadi bekal peserta didik untuk beradaptasi pada kondisi ketidakpastian zaman yang akan menentukan masa depan mereka. Namun, data rapot pendidikan tahun 2023 di SMK Negeri 1 Adiwerna menunjukkan bahwa pada aspek penyerapan lulusan menurun 3,04. Hal ini menjadi peringatan terutama bagi guru bimbingan dan konseling yang bertanggung jawab dalam bimbingan karir untuk menyiapkan peserta didik yang lebih matang lagi dalam menghadapi pilihan karir. Karena hal ini akan menjadi kunci dan bekal siswa menghadapi kondisi dunia kerja dan dunia industri yang berada dalam ketidakpastian dengan standar kualifikasi yang tinggi. Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah bagaimana memastikan peserta didik kelas 12 dengan minat, latar belakang, dan arah karir yang berbeda-beda sudah mantap mempersiapkan diri yang lebih matang dalam pilihan karir. Sebelum mendesain bimbingan, asesmen awal dilakukan sesuai dengan kebutuhan kondisi peserta didik, dan hasilnya banyak peserta didik yang ternyata tidak memahami arah karir. Ada yang mempunyai karir namun tidak memahami harus bagaimana mempersiapkannya. Dan lebih banyak peserta didik yang benar-benar tidak siap setelah lulus karir apa yang akan dia ambil. Hal ini yang akan menjadi masalah baru ketika nantinya dalam dunia kerja akan menjadi keluhan bagi industri tentang lemahnya mental, karakter, dan kesiapan individu dalam bekerja. Bagaimana solusinya? Solusi untuk menjawab masalah tersebut adalah dengan calling, coaching, konseling, dan parenting. Coaching memberikan layanan pengembangan bagi peserta didik yang sedang melaksanakan proses dalam mempersiapkan karir. Dalam pelaksanaan coaching ini, melalui metode action plan, di mana peserta didik akan menentukan SMART goal sebagai tujuan yang akan dicapai. Setiap peserta didik dilakukan kegiatan konseling secara individu maupun kelompok sesuai dengan kondisinya masing-masing. Peserta didik harus memahami langkah-langkah, kendala, solusi, dan sumber daya yang dimiliki untuk dapat mencapai SMART goal-nya. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkala untuk terus memantau proses pengembangan peserta didik sehingga peserta didik dapat melakukan proses tersebut dengan optimal. Konseling, yaitu proses pemberian bantuan kepada individu yang bermasalah. Dalam hal ini, fokusnya adalah peserta didik yang mempunyai permasalahan dalam menentukan arah pilih karir. Metode yang digunakan adalah dengan konseling individu, di mana akan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi ganjalan peserta didik. Kemudian, memandirikan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Harapannya, setelah peserta didik menyelesaikan masalahnya, maka akan dengan mudah mengikuti proses coaching, di mana proses tersebut fokus pada pengembangan persiapan karir. Kemudian yang terakhir adalah parenting. Dalam kegiatan parenting, kita melibatkan orang tua sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam memilih karir. Kenapa orang tua perlu dilibatkan?
Orang tua adalah peranan yang penting sebagai pendukung utama untuk penyamaan persepsi dan sinkronisasi antara harapan orang tua dan minat peserta didik. Karena akan menjadi masalah apabila adanya ketidaksesuaian antara minat siswa dengan harapan orang tua terhadap karir yang dipilih. Dampak dari calling ini, melalui metode action plan pendampingan dalam pengembangan coaching, kita dapat memantau langkah-langkah dalam proses persiapan karir siswa. Dan dengan konseling, siswa dapat mengatasi hambatan permasalahan yang muncul dalam prosesnya berkembang. Adanya peran orang tua dalam penyamaan persepsi minat siswa dan harapan orang tua akan lebih memantapkan lagi dukungan siswa menuju karir yang diinginkan sebagai solusi menghadapi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiarto Fajar, koordinator BK di SMKN Negeri 1 Adiwarna. Saya di sini akan memberikan testimoni tentang program yang dibuat oleh Bu Eni tentang calling, yaitu coaching, konseling, dan parenting. 3 hal tersebut menurut saya sesuatu program yang luar biasa. Yang pertama, coaching. Coaching itu digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menumbuh kembangkan apa yang menjadi potensi anak-anak. Kemudian konseling, ketika anak-anak terhambat dalam dunia pendidikan atau keseharian mereka di sekolah, digunakan konseling untuk pengentasan masalah. Kemudian yang ketiga ada parenting. Parenting itu menyinkronkan antara anak dan orang tua yang di sekolah dan menyinkronkan program sekolah. Jadi 3 hal tersebut merupakan satu kesatuan yang luar biasa ketika dijalankan secara utuh. Semoga dengan adanya ini anak-anak di SMK Negeri 1 Adiwarna bisa berkembang potensi dan bakatnya. Terima kasih. Salam GTK Hebat. Calling, solusi persiapan karir. Bersama guru hebat, pendidikan maju. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.